Pemirsa, kami mulai Metro Pagi Primetime hari ini dengan kilas peristiwa. Di antaranya kericuhan mewarnai aksi massa menolak eksekusi tanah di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Massa melempar batu dan bom molotov ke arah petugas yang mengamankan proses evakuasi. Pantai Bawazua, Nia Selatan, Sumatera Utara masih dipenuhi tumpukan kayu gelondongan. Kawasan pesisir Bawazua tertutup kayu gelondongan dan serpihan batang pohon yang memanjang lebih dari 1 km. Warga memanfaatkan dengan memotong kayu yang masih layak diolah menjadi balok, sementara sebagian lain dikumpulkan untuk dijadikan kayu bakar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nia Selatan, Teolin Ruru, mengatakan di wilayah ini terdapat 2 perusahaan besar yang bergerak di sektor hasil hutan, yaitu PT Gruti dan PT Teluk Nauli yang beroperasi di Kepulauan Batu, Kabupaten Nia Selatan. Namun hingga kini kedua perusahaan tersebut belum melaporkan adanya longsor, kerusakan kawasan hutan atau material kayu yang hilang terbawa arus saat cuaca ekstrim. Tidak adanya laporan dari pemegang izin serta tidak ditemukannya aktivitas penebangan di pesisir Nia Selatan membuat asal-usul kayu gelondongan tersebut masih menjadi teka-teki. Ada sih, kami dengar itu ada seperti di Hibala, di Kepulauan Telo, ada itu bisa kami dengar PT Gruti dan PT Nauli. Tapi kan belum ada informasi longsor dari sana. Itu yang sampai sekarang, sampai hari ini belum kami dengar bahwa ada longsor di kepulauan. Belum ada juga informasi Pak dari sana kalau milik mereka, kayu-kayu milik mereka hanyut Pak, terbawa. Sampai sekarang belum. Karena cuaca belum ada Pak ya. Kericuhan mewarnai aksi massa menolak eksekusi tanah di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kericuhan terjadi saat massa berusaha mengadang petugas yang mengamankan proses eksekusi 2 bidang tanah di Kelurahan Tenukik dan Kelurahan Tulamalik, Tambua, Kabupaten Belu. Massa juga melempari petugas dengan batu dan bom molotov sehingga mengakibatkan seorang anggota polisi terluka di bagian wajah dan seorang panitera juga terluka terkena lemparan batu. Keduanya kemudian dilarikan ke RSUD Tambua untuk mendapatkan perawatan. Proses eksekusi pun akhirnya ditunda karena situasi yang tidak kondusif. Kapolres Belu AKBP IGD Astawa mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum dan tidak terpancing provokasi. Terjadi massa melakukan lemparan batu, kemudian ada yang menembakkan kembang api, yang diduga juga ada yang melemparkan bom molotov ke arah petugas. Akibat dari insiden tersebut, ada 1 orang personel kami dari Polri yang berdampak luka lebam pada wajahnya, yaitu Ibtu Asep Puspandi. 2 dari 5 komplotan pemalak yang menganiaya supir truk hingga meninggal dunia karena tidak mau memberi uang di kawasan Simpang 4, Macan Lindungan, Ilir, Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap. 2 pelaku berinisial MA dan RS ditangkap di tempat persembunyiannya. Warga mengeroyok supir truk di Al-Qodirin, warga asal Lampung, hingga tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, 3 pelaku lainnya termasuk pelaku utama menusukkan YF, DD, dan RF masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Guna melengkapi berkas kejaksaan, penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan reka adegan. Para pelaku marah saat korban hanya memberikan uang Rp2.000 hingga pelaku mengambil kartu tol korban. Korban kemudian mengejar para pelaku untuk meminta kartu tolnya, namun justru dianiaya hingga tewas di lokasi kejadian. Diamankan 3 orang kita sudah buatkan DPO-nya, masih sedang dalam proses pencarian. Termasuk pelaku yang utama yang pelaku? Ya, termasuk pelaku inisial D yang belum kami dapatkan sampai sekarang, masih dalam proses pencarian. Itulah yang tersangka utama yang menusuk perannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.